Shalom, perkenalkan nama saya Bagus Haleluya Yohanes. Saya dari Prodi Misi dan Komunikasi Kristen STT Simpson Ungaran. Kali ini saya akan membawa sebuah renungan yang saya ambil dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ayub pasal 1 dan pasal 2. Mari kita buka Alkitab kita. Namun saya hanya akan membaca Ayub 1 ayat 21 saja. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Siapakah Ayub? Ayub adalah laki-laki di tanah Uz, seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dia adalah seorang ayah yang mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub memiliki kebiasaan, yaitu apabila hari-hari pesta telah berlalu, dipanggilnya anak-anaknya lalu dikuduskan. Keesokan harinya, bangunlah Ayub, lalu Ayub mempersembahkan korban bakaran sejumlah dengan banyaknya mereka. Suatu hari, anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara anak-anak Allah itu ada juga iblis. Dan Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu iblis menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Dan Tuhan kembali bertanya, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Kemudian iblis beralasan atau memberikan alasan mengapa Ayub menjadi seorang yang saleh atau jujur. Dia berpendapat bahwa apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala ternak yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kemudian iblis memberikan sebuah penawaran kepada Allah. "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Dan Tuhan menjawab, "Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian iblis pergi. Suatu hari, anak-anak Ayub sedang mengadakan pesta di rumah anak Ayub yang sulung. Dan seorang hamba Ayub datang kepada Ayub dan menceritakan bahwa ada orang-orang Sheba yang menyerang dan merampas serta memukul dengan mata pedang kepada penjaga-penjaga, lalu merampas kambing domba. Dan hanya dia sendiri atau orang yang melaporkan hal tersebut kepada Ayub yang selamat. Dan ketika mereka sedang berbicara atau sedang bercakap-cakap, datang lagi seorang hamba ini juga menceritakan, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Tapi ajaibnya, ada satu orang selamat kemudian bisa memberitakan hal ini kepada Ayub. Dan sekali lagi, ketika mereka sedang bercakap-cakap, datang satu orang lagi, seorang hamba, lalu menceritakan kepada Ayub apa yang telah terjadi. Dia menceritakan bahwa anak-anak tuan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada keempat penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Dan ajaibnya, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kemudian apa respon Ayub? Ia berdiri, lalu mengoyak jubahnya, dia menyobek pakaiannya dan mencukur rambutnya. Itu pertanda bahwa dia sedang mengalami kesedihan atau berkabung. Lalu ia sujud menyembah sambil berkata,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lalu, apa yang ingin saya sampaikan atau saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian? Yang ingin saya sampaikan atau saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian yaitu semuanya atau segala sesuatu adalah milik Allah. Dituliskan bahwa di ayat 12, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Dengan demikian, secara tersirat bahwa harta yang dimiliki oleh Ayub ada di tangan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah tetap menyembah, tetap pujilah Tuhan. Walaupun Ayub telah kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta kekayaannya yaitu domba dan segala ternaknya, namun ia mengambil suatu sikap. Ia sujud menyembah dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Dan aplikasi bagi kita bahwa apabila saudara-saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, teladani Ayub, bahwa ia tetap menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dia berkata, terpujilah Tuhan. Tetap semangat walaupun saudara sedang mengalami hal yang kurang baik ataupun buruk, dan tetap semangat juga, tetap puji Tuhan dengan semangat juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.